Hari ini, kita akan mengulas arti dari setiap nama kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan saya yakin banyak dari kalian yang belum tahu arti nama daerah tempat tinggal kalian ini. Nama-namanya unik dan artinya juga unik-unik semua, punya filosofi masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja. Mari kita masuk ke daerah yang pertama. Mari kita mulai dari ibu kota kita terlebih dahulu. Kata Makassar sejatinya berasal dari nama suku yang ada di daerah tersebut, yaitu suku Mangkasara atau suku Makassar. Kata Makassar diambil dari dua kata, yaitu kata ma dan kasara. Kata ma ini merupakan kata tambahan yang sifatnya memperjelas kata utama. Nah, kata utamanya yaitu kasara, yang artinya terang, jelas, dan nyata. Jadi, Makassar secara garis besar artinya berterus terang, jujur, dan apa adanya. Kata Makassar ini diambil dari sifat orang-orang Makassar yang memang suka berterus terang tanpa basa-basi, suka langsung to the point tanpa harus bertele-tele. Jadi, kata Makassar artinya sifat yang berterus terang, jujur, dan menyampaikan kebenaran. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Matok. Ada versi lain yang mengatakan bahwa kata Makassar ini berasal dari sebuah kisah zaman dulu, di mana masyarakat Goa Tallo kabarnya pernah melihat ada seseorang yang berjubah putih sedang berdiri di atas sebuah perahu di dekat pantai. Sosok berjubah putih itu nampak melakukan gerakan-gerakan seperti takbir, ruku, dan sujud. Yap, pria berjubah putih itu sedang sholat di pantai Makassar. Warga yang heran itu pun langsung melaporkan hal itu kepada sang Raja Goa. Raja Goa langsung bergegas menuju ke pantai. Namun, sebelum keluar dari istananya, sang raja bertemu dengan sesosok pria bersorban putih. Pria itu menyalami sang raja dan kemudian menghilang begitu saja. Raja Goa melihat di tangannya terdapat tulisan Arab yang dia tidak tahu apa artinya. Setibanya di pantai, bertemulah Raja Goa tadi dengan pria berjubah putih yang duduk di atas perahu tersebut. Sang raja menunjukkan tangannya, dan di tangannya kan ada tulisan kayak tulisan Arab begitu. Dan si pria itu langsung mengatakan bahwa di tangan sang raja itu adalah tulisan dua kalimat syahadat. Pria misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Datu Ribandang, yang berasal dari Minangkabau. Kedatangan Datu Ribandang ini menjadi penanda masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Dan kata Makassar kabarnya diambil dari kata Akasaraki, yang artinya menampakkan dirinya. Menampakkan diri di sini tentu merujuk pada sosok Datu Ribandang ini yang datang ke Makassar. Kalau kalian sendiri lebih percaya versi yang mana? Tulis di komentar di bawah. Yang kedua, Palopo. Berikutnya kita menuju ke kota Palopo, kota tempat tinggal saya. Kata Palopo berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Kata ini merujuk pada peristiwa di Masjid Jami Tua Palopo. Kala itu, warga hendak menancapkan tiang utama pada masjid tersebut. Warga pun bersorak ramai sambil berteriak, Palopoi, Palopoi, yang konon dari kata sinilah kata Palopo ini berasal. Dan pada akhirnya menjadi nama kota Palopo itu sendiri. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa kata Palopo berasal dari sebuah panganan khas yang pernah populer di daerah Luwu. Namanya kue Palopo, dan kue Palopo itu dibuat dari gula merah, dan sekarang lumayan jarang dijumpai, nyaris punah kayaknya. Yang ketiga, Pare-Pare. Kata Pare-Pare sendiri berasal dari kata Baji Kini Pare, yang artinya bagus kalau dibikin pelabuhan di sini. Kok bisa artinya begitu? Kita kembali ke masa lalu sejenak. Raja Goa kala itu, yakni Karaeng Tuni Palanga, sedang berkunjung ke kerajaan Bacu Kiki yang ada di Pare-Pare. Dia berjalan-jalan di pinggiran pantai dan menikmati indahnya lautan. Pemandangan yang indah memberikannya ide dan membuatnya berucap secara spontan, Baji Kini Pare. Dengan kata lain, beliau menawarkan
agar dibuat saja pelabuhan di pantai ini. Raja Basuki kala itu langsung setuju dan dibuatlah pelabuhan di tempat itu. Uniknya, setelah dibangun pelabuhan di kawasan itu, Parepare menjadi ramai dikunjungi pedagang, dan perekonomian Parepare semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari saat itu, wilayah tersebut pun dikenal dengan nama Parepare. Adapun pelabuhan yang dimaksud di sini, kalian jelas tahu sendirilah ya di mana pelabuhan itu berada. Yang keempat, Goa. Apa arti dari nama Kabupaten Goa ini? Ternyata, kata Goa berasal dari bahasa Indonesia, dari kata Goa, yang artinya, ya, Goa. Goa atau gua, alias sebuah ruangan yang terbentuk secara alami di bawah batu atau pegunungan. Meski begitu, kata Goa juga disinyalir berasal dari kata Gowari, yang artinya kamar atau bilik. Ada juga yang bilang, Goa berasal dari kata Goarang, bahasa Makassar, yang artinya lembah atau jurang, yang terjal di antara bukit-bukit. Hal ini merujuk pada kondisi geografis Goa yang memang sering ditemukan gua-gua purbakala. Jadi mungkin referensinya dari situ. Kata sidrap yang merupakan singkatan dari sidendreng rapang berasal dari kata sidendreng-dendreng yang artinya saling berpegangan tangan. Dan juga dari kata rapang yang artinya tersangkut atau terselamatkan. Jadi secara garis besar kata sidrap artinya saling berpegangan tangan menuju keselamatan. Sebuah makna yang luar biasa filosofisnya ya. Sidendreng rapang ini juga bermakna memiliki satu tujuan, di mana tujuan tersebut adalah mendapatkan berkah di dunia dan juga di akhirat. Apa arti kata sopeng? Apakah sopeng artinya kelelawar? Sayangnya bukan. Kata sopeng berasal dari bahasa Bugis, yakni dari kata calopeng atau copeng, di mana kata ini merujuk pada pohon yang mempunyai buah seperti anggur yang kala itu banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Sopeng ini. Pohon tersebut bernama copeng atau calopeng, dan kalau sekarang kita menyebutnya dengan nama pohon jamblang. Buat yang belum tahu, jamblang ini sejenis jambu yang rasanya ya kayak jambu juga. Bisa juga disebut dengan jambu keling atau jambu duet. Jadi dari situlah nama sopeng ini berasal. Kata wajo diambil dari kata pohon bajo yang memang lumayan banyak di wilayah Wajo kala itu. Wajo sendiri artinya bayangan atau bayang-bayang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut arti bayang-bayang ini. Mungkin karena pohon bajo yang tinggi menjulang menjadikan daerah Wajo jadi redup karena tertutupi oleh pohon-pohon, sehingga mereka pun menyebutnya bayang-bayang atau di bawah bayangan pohon bajo. Tapi itu cuma asumsi saya. Kalau kalian orang Wajo, kira-kira apa arti nama Wajo menurut kalian? Komen di bawah. Pangkep alias pangka jene kepulauan berasal dari kata pangka dan jene. Pangka artinya cabang, sedangkan jene artinya air. Jadi pangka jene artinya air yang bercabang. Usut punya usut. Kata ini diambil dari sebuah sungai besar yang memang berada di tengah-tengah wilayah Pangkep. Sungai tersebut lumayan besar sehingga kelihatan seperti membelah wilayah Pangkep itu sendiri. Sedangkan kata kepulauan sendiri berasal dari kondisi geografis Pangkep yang memang memiliki banyak pulau-pulau kecil di wilayahnya. Sekedar informasi saja, Pangkep ini punya 115 pulau-pulau kecil dan sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut tidak berpenghuni. Kata Bulukumba berasal dari kata buluku dan mupa. Kalau diartikan, Bulukumba artinya masih gunung milik saya itu atau gunungku itu. Kalimat ini mengarah pada kisah perang saudara antara kerajaan Goa dan Bone kala itu di wilayah Bulukumba. Perang yang berlarut-larut membuat kedua pihak memutuskan untuk tudang Sipulung dan mencari jalan tengahnya. Kedua pihak pun sepakat untuk membagi wilayah saja. Nah, di tengah-tengah perundingan itu sering keluar kalimat Buluku Mupa yang nampaknya menjurus pada Gunung Lompo Batang yang diperebutkan oleh Goa dan Bone. Dan dari situlah kemudian kata Buluku Mupa ini mulai dikenal. Pada periode berikutnya, Buluku Mupa mengalami perubahan pengucapan dan menjadi Bulukumba, seperti yang kita kenal sekarang ini. Wilayah paling ujung di Sulawesi Selatan ini, ternyata nama daerahnya diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya satu layar. Jadi selayar artinya satu layar.
Hal ini merujuk pada kejadian waktu itu, di mana pada waktu itu banyak sekali perahu satu layar yang sering singgah di Pulau Selayar ini. Jadi seperti itu, dan sesimpel itu. Kabupaten Bone lumayan susah untuk dicari tahu arti namanya. Namun di sini saya coba jabarkan sedikit. Kata Bone disinyalir berarti pasir atau bukit pasir, atau kalau dalam bahasa Bugis itu namanya kesi. Hal ini dikarenakan wilayah Bone pada waktu itu ada daerah yang berpasir, dan wilayah yang berpasir di sini adalah di kawasan bangunan Masjid Raya Bone di kota Watampone. Jadi merujuk pada tempat itu. Jadi Luwu di sini sudah mencakup daerah Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur ya. Kata Luwu berasal dari kata luhu atau lu, yang artinya bumi atau wilayah. Kata Luwu juga berasal dari kata riulo, yang secara maknawi artinya diulur, kemudian dihamparkan, ditaburi, dan disatukan. Kalau mau kita gali lebih lanjut, kata seperti diulur dan dihamparkan ini diambil dari kisah pada naskah Lagaligo, di mana kala itu Datuk Luwu pertama, yakni Batara Guru, tiba di Tanah Luwu. Dia kemudian menghamparkan biji-bijian ke semenanjung Tanah Luwu ini. Biji-bijian tersebut kemudian tumbuh menjadi tanaman yang kemudian dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh orang-orang Luwu hingga saat ini. Bisa jadi tanaman yang dimaksud di sini adalah padi, kalau menurutku. Kalau kalian penasaran sama kisahnya, silahkan tonton video Lagaligo series. Ada di channel ini. Sudah saya bahas lengkap semua di situ tentang isi naskah Lagaligo secara keseluruhan. Kata Sinjai merujuk pada kata sijai, yang dalam bahasa Bugis artinya sama jahitannya, atau sijai-jai, jadi baku jahit, saling terjahit satu sama lain. Kata Sinjai ini merujuk pada kerajaan-kerajaan Bugis yang ada di Sinjai kala itu, di mana mereka semua hidup rukun dan damai satu sama lain. Sehingga untuk memaknai perdamaian itu, lahirlah kata Sinjai, yang artinya saling terjahit satu sama lain. Kerajaan-kerajaan yang saling hidup damai ini juga beraliansi, dan nama aliansi mereka adalah Pitu Limpoe atau Telu Limpoe. Jadi itulah arti kata Sinjai, saling menjahit, saling terjahit, saling terikat satu sama lain. Kata Bantaeng sendiri memiliki arti yang cukup unik. Sebelumnya, kabupaten ini pernah bernama Bantayan, yang pernah juga berganti nama menjadi Bontain, sebelum akhirnya menjadi Bantaeng. Kata Bantayan sendiri memiliki arti bantaian atau pembantaian. Namanya lumayan kelam maknanya. Mengapa demikian? Karena wilayah Bantaeng dulunya sering dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih hewan-hewan ternak, yang mana hewan-hewan ini akan dijadikan sebagai bahan jamuan untuk tamu-tamu besar yang berkunjung ke daerah tersebut. Bantaeng sebelumnya juga sempat dijuluki Buta Toa, yang artinya tanah tua atau kampung tua, dikarenakan Bantaeng adalah salah satu daerah paling tua yang ada di Sulawesi Selatan. Pada masa penjajahan, kata Bantayan diubah menjadi Bontain karena pengaruh Hindia Belanda, lalu kemudian beralih kembali menjadi Bantaeng, yang artinya akan membawa kita ke sebuah legenda kuno. Kata Bantaeng diambil dari kisah Tomanurung, sebutan untuk raja pertama di sebuah kerajaan. Tomanurung Rionto adalah namanya. Dia melihat ke segala arah dan memandangi luasnya wilayah Bantaeng ini. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon, dan dia menanyakan, ini pohon apa? Dijawablah oleh orang-orang setempat kalau itu namanya pohon taeng. Jadi ini yang namanya pohon taeng, ucap Tomanurung tadi, dan langsung dijawab ba oleh orang-orang di sana. Kata ba sendiri artinya benar atau cocok. Dan semenjak saat itulah daerah tersebut bernama Bantaeng, yang diambil dari kata ba dan taeng. Kata Barru merujuk pada pohon bernama Aju Beru, yang kala itu banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Barru ini. Selain itu, terdapat juga kisah menarik dari penamaan Barru ini, di mana raja pertama Barru kala itu yang bernama Lasarewo dilantik di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya dengan nama Batu Al-Lantireng. Di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Beru tadi ini.
Konon, dari situlah warga menamai kerajaannya dengan nama Kerajaan Baru, yang terinspirasi dari pohon beru ini. Buat yang belum tahu, pohon aju beru ini 11-12 dengan pohon kayu cenderana. Aju beru ini identik dengan batang pohon yang keras dan daunnya yang rimbun. Pohon ini sering dijumpai tumbuh pada tanah yang memiliki banyak batu cadas di sekitarnya. Makin hari, pohon ini makin semakin langka. Bahkan untuk di wilayah baru sekalipun, pohon ini terbilang cukup langka. Sebelum nama Endrekang populer dan digunakan sebagai nama kabupaten, daerah ini dulunya bernama Massenrempulu, yang artinya meminggiri gunung atau menyusuri gunung. Hal ini merujuk pada wilayah geografis Endrekang, yang memang didominasi oleh tanjakan dan pegunungan. Seiring berjalannya waktu, nama Massenrempulu ini berganti menjadi Endrekang, yang diambil dari kata Endre, yang artinya naik atau panjat. Kata Endrekang ini juga diambil dari sebuah kerajaan bernama Endekan, yang dulunya sempat berdiri juga di wilayah Endrekang ini. Pemberian nama Jeneponto ini memiliki beberapa versi. Versi pertama menceritakan bahwa dulunya ada sepasang suami istri yang berkunjung ke kerajaan Binamu, salah satu kerajaan yang ada di Jeneponto kala itu. Saat sedang berkunjung, secara tidak sengaja, gelang sang istri ini jatuh ke sungai. Dan sang istri pun berteriak, "Pontoku tunguruki rijene," yang artinya, gelangku jatuh ke dalam air. Banyak yang bilang kalau nama Jeneponto diambil dari sini. Jadi Jeneponto itu artinya gelang yang jatuh di dalam air. Kabarnya, sungai tempat di mana gelang itu jatuh ada di wilayah Tarusang. Versi lain mengatakan bahwa kata Jeneponto diambil dari nama 4 kerajaan besar di Jeneponto yang saling bersatu kala itu. Kerajaan-kerajaan itu adalah Bangkala, Binamu, Arungkeke, dan Garasikang. Kata Maros diambil dari kata Marusu dalam bahasa Makassar dan kata Rusung dalam bahasa Bugis, yang artinya adalah keadaan yang sederhana di tempat itu. Kata Maros ini memiliki filosofi sebagai sebuah daerah di mana orang-orangnya mempunyai keahlian atau kelebihan dalam membawa dirinya, baik untuk urusan pribadi ataupun kepentingan masyarakat, dan juga tentang sifat pantang menyerah. Jadi Maros ini ibarat sebuah sikap yang rendah diri, yang pembawaannya bagus, mampu beradaptasi di berbagai situasi dalam rangka mencapai tujuannya. Semacam orang yang pandai bergaul di berbagai lingkungan pertemanan mungkin. Versi lain mengatakan kalau kata Maros berasal dari kata Marusu, Amaru, Apamaru, dan Marue, yang artinya dimadu atau memadu, atau memiliki lebih dari satu istri. Hal ini merujuk pada Raja Marusu yang kabarnya punya banyak istri dan diikuti pula oleh para bawahannya yang semuanya punya istri lebih dari satu orang. Selain itu, putri dari kerajaan Marusu ini juga dimadu oleh kerajaan lain. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa dulu ada sebuah kedai di daerah Maros. Pemilik kedai itu bernama Maroso. Kedai ini lumayan populer dan sering disinggahi oleh orang-orang untuk sekedar nongkrong atau bahkan membuat perjanjian. Saking populernya kedai Maroso ini, orang-orang di sana selalu menggunakan istilah Maroso untuk menggambarkan wilayah tersebut. Dan pada akhirnya, daerah itu pun dikenal dengan nama Maros. Kalau kalian sendiri lebih percaya versi yang mana? Komen di kolom komentar di bawah. Kata Pindrang memiliki 2 versi juga. Versi pertama mengatakan kalau kata Pindrang diambil dari kata Pindra-Pindra yang artinya berpindah-pindah. Dikarenakan wilayah Pindrang dulunya selalu digenangi air dan banyak rawa-rawa di sekitaran wilayahnya. Akhirnya masyarakatnya sendiri harus berpindah-pindah tempat kala itu. Versi kedua diambil dari kisah antara kerajaan Sawito yang ada di Pindrang yang berperang melawan kerajaan Goa. Jadi kala itu terjadi perang antara Sawito dan Goa. Goa memenangkan perang dan berhasil menangkap Raja Sawito. Sawito pun murka. Mereka mengutus 2 orang pemberani atau Tobarani untuk membebaskan sang raja dari pihak Goa. Ketika 2 orang pemberani ini tiba di Goa, mereka menyaksikan wajah dan fisik sang Raja Sawito yang mengalami perubahan secara drastis. Nampaknya Raja Sawito ini diperlakukan secara tidak layak oleh orang-orang Goa. Kedua orang tersebut pun mengatur siasat. Keduanya pura-pura setuju untuk membayar upeti kepada Raja Goa.
Namun, di saat prajurit Gowa sedang lengah, mereka berdua berhasil kabur dan membawa lari sang raja beserta istrinya. Mereka menaiki perahu milik kerajaan Gowa, dan tak lupa pula mereka melubangi semua perahu lain yang ada di situ. Alhasil, kedua pemberani ini berhasil pulang ke Sawito dan menyelamatkan sang raja beserta istrinya. Gowa tak mampu mengejar karena semua perahu mereka sudah bocor akibat ulah dua orang pemberani ini. Kemudian di Sawito, kedatangan sang raja disambut dengan ekspresi sedih oleh orang-orang Sawito karena mendapati sang raja yang sudah sangat berantakan sekali penampilan dan juga fisiknya. Warga pun banyak yang mengucapkan kalimat Pindra Kanani Tapanna ada tuang Poleri Gowa, yang artinya, kenapa nak berubah sekali wajahnya tuan kita saat kembali dari Goa? Menanggapi hal itu, sang raja berpesan kepada rakyatnya untuk jangan melupakan peristiwa ini. Dan sebagai bentuk atau untuk mengenang peristiwa ini, maka beliau menamakan tempat tersebut dengan nama Pindra-Pindra. Seiring berjalannya waktu, kata Pindra-Pindra berubah menjadi Pindrang, seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita tarik garis besar kalau kata Pindrang artinya perubahan. Kata takalar ternyata merupakan singkatan dari kalimat Tau Kalumanyang Lino Akhirat, yang artinya orang yang kaya dunia dan di akhirat. Selain itu, takalar ini juga dijuluki Buta Panranuangku, yang artinya tanah yang membawa harapan dan kebahagiaan. Arti yang sangat bagus kalau menurut saya. Yang terakhir adalah Toraja, yang tentunya sudah mencakup juga dengan Toraja Utara ya. Kata Toraja diambil dari kata Toriaja, yang artinya orang yang berdiam diri di negeri bagian atas. Kalimat ini merujuk pada kondisi geografis Toraja, yang memang berada di bagian pegunungan, sehingga orang-orang menyebutnya orang atas atau orang dari bagian atas. Dalam hal ini adalah orang-orang Toraja.